Ini yang sedang viral ya, podcast Abraham Samad dengan Ibu Koni. Saya ingin menanggapi ini. Yang pertama, ini podcast sampah menurut saya. Karena saya melihat begini, Abraham Samad selalu menggiring pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang arahnya sebenarnya menyudutkan Pak Jokowi. Ketika Bu Koni ngomong apa, dia giring harus Bu Koni ngomong. Dan yang sampahnya Bu Koni juga memang maunya begitu. Mereka ini memang menggunakan podcast-podcast yang memang dari kelompok itu aja. Podcast Refli Harun, Abraham Samad, Faisal Akbar, itu aja yang digunakan. Yang kedua, Bu Koni bilang untuk supaya stabil kepemimpinan Pak Prabowo dalam menjalankan amanahnya sekarang, tolong jangan saling menyandera hingga mengganggu stabilitas politik. Sebenarnya yang bikin tidak stabil itu ya kalian-kalian itu. Apalagi kalian ngomong punya bom waktu, dokumen dan lain-lain. Jangan sampai dokumen-dokumen tersebut berisikan bukti-bukti autentik terkait pembunuhan Harun Masiku. Karena dia adalah saksi kunci yang mengetahui segala skandal korupsi besar yang melibatkan para pejabat yang notabene adalah para politisi partai PDIP. Gulirkan aja, kalau memang benar itu bisa diadu di peradilan. Pak Hasto itu ngapain harus ngomong bongkar-bongkaran kalau itu benar? Dan yang lucunya, kenapa itu ditaruh di Rusia? Aneh, ini kan urusan politik dalam negeri, kenapa dokumen ini ditaruh di Rusia? Dan ini move aja, saya mau menanggapi ini move aja sebenarnya. Kalau ingin stabil, ya udah terima aja, nggak usah gaya-gaya buka-bukaan dokumen lah apa segala macam. Halu, yakin kalau memang itu buka aja seharusnya, jangan takut, ya gulirkan aja, nggak ada masalah kok. Ini riak-riak ini Pak Prabowo dan kabinet jalan terus, nggak ngurusin ini urusan internal Hasto dengan KPK ini, dan ribut-ribut juga melawan Pak Jokowi gitu dianggapnya, nggak akan terpengaruh. Yang ketiga, saya cuma bilang begini, yang keluar-keluar ada dokumen mempublish ini itu Guntur Romli dan Bu Koni loh, dari Pak Hasto. Saya cari, saya cek di video-video nggak ada Pak Hasto ngomong. Artinya yang bertanggung jawab secara hukum terhadap dokumen-dokumen yang dikatakan tersebut adalah Bu Koni dan Romli Guntur. Apabila itu tidak terbukti, ini adalah mengajak kebencian. Ini ada delik hukumnya, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, itu semua ada delik hukumnya. Masyarakat juga memahami. Ya, jadi tolong masyarakat jangan terpancing. Kita jaga stabilitas politik. Kita memang sakit hati keluarganya Pak Jokowi dilakukan seperti itu, tetapi pasti ada balasannya. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengaku sempat dititipi sejumlah dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto jelang kabar penetapan sebagai tersangka KPK terkait kasus buron ex-caleg Harun Masiku. Lewat unggahan akun media sosial pribadinya, Koni yang dikenal dekat dengan Presiden Putin ini menyatakan dokumen tersebut saat ini ia bawa dan dinotariskan di Rusia. Dia meyakini dokumen itu akan menjadi bom waktu setelah Hasto diumumkan jadi tersangka oleh pimpinan baru KPK. Banyak pihak menyebut dokumen itu berisi tentang kasus korupsi mantan Presiden Jokowi beserta keluarganya. Kita lihat perkembangannya guys, makin panas. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengklaim sejumlah bukti dokumen yang dimiliki Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang sangat akurat dan melibatkan petinggi negara termasuk Iriana Joko Widodo. Pernyataan itu dilontarkan dalam video podcast bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Bu Koni bersuara cukup keras dan mengatakan bahwa ada bukti yang dititipkan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni. Bisa dijelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni? Pertama mesti dikoreksi, kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Saya lebihkan dan saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang video, saya tidak bilang saya pegang foto. Jarang muncul usai dilaporkan ke Barreskrim Polri, pengamat militer Koni Bakri kini sudah berada di luar negeri. Kalau mengenai permasalahan Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Seolah-olah memang dia ingin membongkar, ya kan, borok-borok dari Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa bang, yang penting buktinya mana? Itu aja. Bagi saya siapapun, termasuk Bu Koni, kalau memang punya bukti silahkan buka. Kan jangan cuma ngomong ke sana kemari ya, akan bongkar punya bukti. Bahkan disampaikan juga ke publik, saya nggak tahu siapa yang menyampaikan bahwa sudah dilegalisir lah, dinotariatkan di Rusia. Loh, apa urusannya Rusia dengan bangsa Indonesia? Nah itu saya marah. Iya dong, kok negara lain mengacaukan kedaulatan sebuah negara lain? Nggak boleh dong. Indonesia ini negara berdaulat loh, nggak boleh negara lain ikut campur. Bahkan ada yang bilang,
Jokowi seret ke PBB, apa urusannya PBB gitu loh. Ya, mau cerdas dikit kalau ngomong gitu ya. Cerdas dikit aja gitu. Titipkan KONI Rahakundini di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judol dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari BSN, penjualan Kepulauan Halmahera, karena tadi kan ada sekitar 210 dijual, ya kan? Kemudian pasir laut Singapura, ya kan? Setoran dirut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari KONI Bakri di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana, sekali lagi saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Jokowi Widodo. Jika tidak tanggapan berarti benar barangnya. Nah, kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat, seperti disebutkan kali itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau Prabowo sendiri ngaku kalau saya ini jadi presiden kalau didukung oleh Jokowi, itu artinya dia mengumumkan, membuat pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya ini presiden karena didukung oleh Jokowi Widodo di sampingnya itu. Nah itu, jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan, kita perlu mengirim delegasi, ya kan, selesai ini, TPUA bersama dengan Komite Nasional Perempuan, KNPBI, KNPRI, minta kami mengundang, kan perlu klarifikasi, dalam bahasa kami tabayun, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Saya menganalisa bahwa Bapak ini bukan orang sembarangan. Karena tidaklah mungkin Ibu Koni Bakri ketika ditanyai apa isi daripada dokumen-dokumen yang dibawa oleh Ibu Koni Bakri, dia lalu menjelaskan itu. Maka penting ada pancingan. Nah, Bapak ini menurut saya dia adalah orang yang sangat hebat, sangat bijak. Dia membuat pancingan. Bapak ini memberi pancingan yang sangat hebat sehingga Ibu Koni Bakri kemudian muncul ke publik untuk mengklarifikasi itu. Hai. Jadi untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto, namanya kalau nggak salah, di Padang, yang kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual dagangan kain di kainnya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram, dan sangat viral kelihatannya ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto. Dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, itulah. Pak Rian Koto, please, saya itu hanya ketitipan, dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, membuka, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth. Jadi Pak, tolong di take out, kalau Bapak mau viral, jangan bawa nama saya. Apalagi Bapak sebutkan seolah-olah itu adalah dokumen yang saya buka gitu. Ya Pak Rian Koto ya, I don't know you, but please jangan bawa nama orang tanpa izin. Kayaknya nggak boleh. Thank you Pak. Bye. Terkait dengan Pak HK, ini dokumen-dokumen ini saya juga lihat di media ya, bahwa ada dokumen yang dititipkan kepada seorang profesor, kemudian dibawa ke Rusia. Apakah akan dipanggil untuk diperiksa? Nah, sebetulnya kalau itu memang dokumen terkait dengan perkara yang sedang kita tangani, dibawa saja ke sini. Gitu. Dibawa saja ke sini, jadi nanti bisa kita sandingkan dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak ini belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu, jadi ada yang di saya yang sudah saya gambarkan Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan acur-acuran. Ini yang mau, apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran.
Ibu Koni Bakri bahkan dengan angkuhnya mengatakan, Ibu Iriana jangan tenang-tenang. Loh, lu kalau punya bukti ya buka. Lu kalau punya bukti ya tunjukin. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saudaraku sebangsa setanah air, kali ini kita akan coba bongkar-bongkar terkait peran dan keterlibatan Koni Bakri dalam kekisruhan tanah air kita belakangan. By the way, siapa ya Koni Bakri ini? Nah, belakangan beliau ini selalu dicitrakan sebagai pengamat militer. Ya memang beliau adalah pengamat militer. Tapi peran Ibu Koni Bakri belakangan, saya harus katakan ini bahwa itu tidak sebagai pengamat militer, melainkan sebagai politisi partai PDIP. Ini perlu diketahui oleh masyarakat ya. Jadi peran Ibu Koni Bakri belakangan adalah sebagai kader partai PDIP, bukan sebagai pengamat militer. Oke? Jadi kita fair, kita afdol di sini. Nah, Ibu Koni Bakri kan sebelumnya adalah kader partai Nasdem, tapi konon dia kecewa dengan Pak Anies Baswedan, konon ceritanya begitu ya. Lalu dia pindah partai ke partai PDIP. Apakah memang dia kecewa dengan partai Nasdem, spesifiknya terhadap Pak Anies Baswedan, lalu pindah ke partai PDIP, ataukah oleh PDIP dijanjikan sesuatu? Nah, kita nggak tahu, itu persoalan pribadinya ya. Intinya saya ingin menegaskan bahwa peran Ibu Koni Bakri dalam kekisruhan dalam lingkup perpolitikan negeri kita belakangan adalah sebagai kader partai PDIP dan bukan sebagai pengamat militer. Oke? Nah, kemudian Ibu Koni Bakri ini juga rupa-rupanya mantan suaminya itu adalah jenderal ya, letnan jenderal yang konon juga pernah terlibat kasus korupsi. Nah, wajar. Nah, di sini kita mulai paham. Wajar bahwa orang-orang yang pernah terlibat atau tersangkut kasus korupsi membenci Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Wajar sekali. Oke. Nanti kita kupas lebih dalam lagi. Mantan suaminya Ibu Koni Bakri loh ya, mantan suaminya. Oke. Nah, lalu Ibu Koni Bakri belakangan menghebohkan jagat maya Nusantara ini, yaitu ketika beliau mengklaim memegang bahkan siap membongkar dokumen terkait korupsinya Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Ya kan? Aneh dan lucunya, dia koar-koar katanya membongkar skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat-pejabat negara, tak luput juga nama Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo disinggung-singgung, diseret-seret. Dia malah membawa dokumen-dokumen tersebut ke Rusia. Jadi dalam beberapa narasinya dia mengatakan bahwa saya memiliki kedekatan yang sangat baik dengan Mr. X. Siapa Mr. X tersebut? Ya mungkin saja adalah Presiden Rusia ya, Putin mungkin ya, bisa saja itu kan. Nah, kita kembali ke pembahasan tadi. Dia mengungkap bahwa dia menerima dokumen-dokumen itu dari Pak Hasto Kristianto ya, dokumen-dokumen yang kemudian ditafsirkan oleh publik bahwa itu merupakan bukti-bukti skandal korupsi yang juga menyeret atau menyinggung nama Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Ibu Koni Bakri malah membawa itu ke Rusia, katanya disimpan di Rusia dan dinotariskan. Pertanyaan menariknya adalah kalau memang dokumen tersebut merupakan bukti atau berisikan bukti-bukti autentik menyangkut keterlibatan
para pejabat negara, tak luput juga Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo dalam skandal korupsi besar. Kenapa tidak dibongkar saja sekalian, ya kan? Ini kemarin saya sempat singgung juga. Kenapa tidak diserahkan ke KPK atau kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Kalau memang tidak percaya kepada KPK, tidak percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia, kan bisa menggunakan jasa buzzer untuk membongkar itu, memviralkan itu, biar terbuka secara terang benderang untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Kan seperti itu. Kalau tidak percaya terhadap KPK, kalau tidak percaya terhadap Kepolisian Republik Indonesia, tidak juga memanfaatkan jasa buzzer untuk memviralkan itu agar semuanya terbongkar secara terang benderang untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, bisa juga ada opsi lain, yaitu membawa itu dan mengadukannya kepada Mahkamah Internasional. Bisa. Lah ini aneh. Dia malah membawanya ke Rusia, disimpan di Rusia, dan dinotariskan. Ada apa sebenarnya? Jadi ini menjadi pertanyaan menarik buat kita. Apakah dokumen-dokumen yang dibawa kabur oleh Ibu Kony Bakri tersebut berisikan bukti-bukti autentik menyangkut skandal-skandal besar korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara dan juga Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo? Ataukah justru sebaliknya, dokumen-dokumen tersebut berisikan skandal-skandal korupsi besar yang melibatkan para pejabat yang notabene adalah para politisi partai PDIP itu sendiri? Iya kan? Atau jangan sampai dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat bukti-bukti skandal korupsi besar yang melibatkan Ibu Megawati itu sendiri, Ketua Umum Partai PDIP. Halo. Ataukah jangan sampai dokumen yang dimaksud tersebut berisikan bukti-bukti autentik pembunuhan Harun Masiku. Jangan sampai loh ya, jangan sampai. Karena sangatlah tidak logis, sangatlah tidak masuk akal Harun Masiku belum diketemukan hingga hari ini. Ya kan? Nah, bukti-bukti ini dibawa ke Rusia, diamankan di Rusia karena KPK ketika itu memeriksa handphone milik Pak Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP. Wajar dong kemudian menimbulkan kecemasan, ya kan? Jangan sampai KPK juga merebut dokumen-dokumen tersebut, ya kan? Nah, selain Pak Hasto ada satu lagi yang juga handphonenya itu direbut, disita oleh KPK untuk diperiksa. Nah, wajar jika ini kemudian menimbulkan kecemasan, keresahan. Gimana nih kalau KPK sampai mendapat dan memiliki bukti-bukti yang ini gitu, ya kan? Jadi ada keresahan. Lah, dari situlah kemudian Ibu Kony Bakri ini diserahi dokumen-dokumen tersebut untuk dibawa kabur, disembunyikan ke Rusia. Begitu ya. Kita akan sedikit menyinggung terkait demo mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa ada banyak pihak yang mencoba untuk menginterpretasi itu, yang mencoba menafsirkan itu, membangun opini, ya. Tapi kita mengerti semua opini itu berbasis persepsi, ya kan, pendapat. Nggak masalah, kita menghargai itu, ya. Ada yang berpandangan bahwa aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap itu merupakan aksi yang didalangi oleh pemangku kepentingan, ya. Secara tersamar digambarkan bahwa ada kepentingan PDIP di balik itu. Kalau saya tidak samarkan. Saya yakin 100% bahwa aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap dimobilisasi oleh partai PDIP. Karena apa? Alasan saya jelas, bahwa karena beriringan dengan kepentingan partai PDIP, karena selaras dengan kepentingan partai PDIP. Jadi saya pikir tidak ada kesimpulan yang lebih masuk akal selain didalangi oleh partai PDIP, begitu ya. Oke. Ada yang luput dari tangkapan kebanyakan orang. Ada yang luput dari tangkapan kebanyakan pengamat politik negeri ini. Ini menurut saya poin paling penting. Sepenting apa dokumen-dokumen tersebut sehingga harus dibawa kabur untuk disembunyikan ke
Rusia. Saudara, sebelum saya lanjut, saya punya sesuatu yang menurut saya menarik untuk kita simak bersama-sama. Ini adalah wejangan bijak yang penting sekali untuk kita pahami agar supaya timbul kesadaran untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa kita. Oke, kita simak bersama-sama dulu ya. Kisah Tikus Dalam Karung oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Dalam sebuah perjalanan kereta api, seorang profesor ilmuwan asal Prancis bertanya kepada seorang pria tua yang duduk di sampingnya. "Bapak, kalau saya boleh bertanya, benda apa yang ada di dalam karung itu?" kata profesor. Pria tua menjawab, "Oh, itu adalah kumpulan tikus yang ada di ladang gandum saya." Lalu profesor dengan mimik yang semakin heran dan penasaran lanjutkan pertanyaannya, "Untuk kegunaan apakah tikus itu jauh-jauh Anda bawa dan untuk siapa?" Si pria tua menjawab, "Tikus ini ada yang order buat laboratorium pemerintah sebagai bahan penelitian. Saya mau mengantarkannya langsung. Dan ini sudah biasa saya lakukan dalam beberapa tahun ini." Sambil manggut-manggut, si profesor bertanya kembali, "Lalu, kenapa Anda selalu menendang-nendang tikus itu dan menggoyang-goyang karungnya setiap saat?" Si pria tua itu menjawab, "Oh, kalau itu adalah tradisi kami sejak dulu di ladang. Saya menendang dan menggoyang-goyang tikus itu agar tikus itu sibuk dan ribut antar sesama dia di dalam karung. Karena kalau mereka tenang-tenang saja tanpa diganggu, maka tikus itu bisa menggigit dan mengoyak karung ini dengan gigi dan kukunya yang tajam. Makanya saya goyang dan tenang terus karung ini supaya tikus-tikus ini lupa kalau mereka sebenarnya punya senjata gigi dan cakar. Mereka punya cara bersama-sama untuk melepaskan diri dari karung ini," jawab pria itu santai. "Oh, begitu ternyata," jawab profesor ini baru paham dan mengerti sambil manggut-manggut. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari cerita di atas kalau kita konversikan kepada kondisi bangsa kita saat ini? Cerita profesor dan bapak tua pembawa karung tikus di atas bisa dikonversikan dengan keadaan bangsa kita hari ini. Sebuah bangsa yang besar, bangsa yang plural, bangsa yang majemuk, tapi saat ini terjebak dalam jurang perpecahan yang begitu tajam dan dalam. Ibarat sebuah piramida kehidupan, mulai dari puncak piramida, tengah dan bawah, terpecah belah oleh ego dan kepentingannya masing-masing. Apakah ini natural? Apakah itu alamiah terjadi? Sebagai bangsa yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti ini, sangatlah menggiurkan bagi para taipan dan negara maju yang haus akan sumber daya alam. Dan sejarah negeri ini juga mencatat demikian. Sejak berabad-abad tahun yang lalu, bangsa lain silih berganti ingin mengeruk kekayaan negara ini. Dan cara yang paling aman untuk menjarah negeri ini adalah tentu dengan mengadu domba sesama masyarakatnya agar terpecah belah dan lemah. Para elit dibenturkan oleh kepentingan bisnis dan jabatannya. Pemerintah dibenturkan dengan rakyatnya. Sesama anak bangsa dibenturkan diadu domba dengan isu sentimen sara. Mayoritas versus minoritas, cebong versus kampret, radikal versus PKI, Jawa versus luar Jawa, dan liberal versus fundamental. Padahal semua perpecahan itu ada decision maker di belakangnya. Ada kingmaker yang merencanakannya. Para elit memiliki kekuatan invisible hand yang ingin mengalihkan segala perhatian, menguras energi bangsa hingga kita semua lupa, lengah bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang tangguh, bangsa yang ramah, baik dan patriot sejati, sebagaimana pendahulu kita mendirikan negara ini dengan segenap jiwa raganya. Setiap hari, setiap menit dan detik, ada saja isu permasalahan yang muncul seakan memaksa kita, menggiring kita, memancing emosi kita untuk terus berkelahi, saling mencaci dan saling membuli. Seolah tak ada lagi celah untuk kembali ke masa indah yang penuh kerukunan, ketentraman dan saling percaya dan toleransi. Yang agama satu tak recokin agama yang lainnya. Yang aliran berbeda tidak hakimi aliran yang lainnya. Suku lain tidak menghina suku lain. Kehormatan sara sangat kita junjung dan hormati. Tapi saat ini, isu sara seolah menjadi amunisi dan senjata untuk memecah belah anak bangsa. Akhirnya yang terjadi, sesama anak bangsa terjebak dalam jurang gelap perpecahan tiada henti.
yang membuat para cukong, elit minoriti, kingmaker semua tepuk tangan dan tertawa sambil menghisap kekayaan negeri ini dengan tenang. Sudah saatnya bangsa ini sadar akan jati dirinya. Sudah saatnya kita semua paham arti dari semua perpecahan ini. Semua ada yang mengaturnya dan semua ada yang menikmatinya. Ibarat kata pepatah, kalau kapal pecah, maka hiu yang akan kenyang menikmatinya. Padahal mereka yang merancang ini hanya dari kalangan yang sedikit, tapi berhasil memecah belah serta membodohi kita semua dengan propaganda dan adu domba. Seperti pria tua yang selalu menendang, menggoyang tikus dalam karungnya agar selalu ribut dan lengah. Sekarang, kembali pada kita semua. Tetap ribut saling cakar antar sesama, atau bersatu bersama-sama untuk melepaskan diri dari skenario belenggu perpecahan, membangun arus gelombang persatuan kesatuan bangsa, untuk menuju arah Indonesia ke depan yang lebih baik, yaitu Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Salam Indonesia Jaya. Salam Indonesia Jaya. Mantap, mantap, mantap. Oke, saudara, kenapa saya menyertakan video ini? Karena menurut saya ada pesan-pesan penting, ya. Ada wejangan bijak yang mesti kita pahami dan kita sadari demi ketentraman bangsa kita, begitu ya. Kembali lagi kita bahas tentang Ibu Kony Bakri. Jadi berawal dari kasus Harun Masiku. Ini menarik ya. Siapakah Harun Masiku ini? Harun Masiku dulunya adalah politisi Partai Demokrat, lalu pindah ke Partai PDIP. Nah, rupa-rupanya Pak Harun Masiku ini memiliki sesuatu yang membuat Ibu Megawati itu tertarik untuk menggunakan dia sebagai pemegang rahasia, begitu ya. Saya ibaratkan Pak Harun Masiku ini seumpama tirai bambu, begitu ya. Itu istilah saya loh ya, istilah saya. Yang saya maksudkan dengan istilah tirai bambu ini adalah seseorang yang dipercaya bisa berkamuflase sehingga orang-orang itu tidak mampu melacak dan mengetahui siapa sebenarnya orang ini. Nah, kita tentunya ingat ketika Pak Yasona Lawli, politisi Partai PDIP yang kemarin menjabat Menteri Hukum dan HAM, mengaku beliau tidak mengenal Harun Masiku. Nah, bayangkan sesama politisi Partai PDIP tidak saling mengenal. Nah, artinya bahwa Pak Harun Masiku ini di pandangan kebanyakan orang, dia itu bukan siapa-siapa, tetapi sesungguh-sungguhnya dia adalah orang yang dipercaya oleh Ibu Megawati, Ketum Partai PDIP, dan juga Sekjen Partai PDIP Pak Hasto Kristianto untuk memegang rahasia besar Partai PDIP. Sebenarnya menurut saya PDIP itu kalau bijak, Harun Masiku itu jangan didorong untuk menjabat anggota DPR. Nah, disinilah menurut saya awal mula kesalahan itu terjadi. Awal mula segala kebobrokan Partai PDIP mulai terbongkar ketika Pak Harun Masiku ini terobsesi menjadi anggota DPR RI. Disitulah terjadi peristiwa suap menyuap dan kemudian menjadi buronan KPK hingga detik ini. Oke. Nah, saya pada awalnya berpikir bahwa persoalan Pak Harun Masiku ini tidak mesti seheboh ini. Ini sebenarnya satu persoalan yang biasa-biasa saja. Tapi kenapa ini kemudian dibesar-besarkan dan dihebohkan bahkan hingga hari ini? Kenapa? Padahal ini kan cuma persoalan suap menyuap, begitu. Kalau berbicara tentang suap menyuap, ada yang memberi dan ada yang menerima. Nah, yang memberi ini, apakah dia memberi atas inisiatifnya sendiri ataukah dia memberi karena ada permintaan? Nah, kalau dia memberi karena ada permintaan, maka semestinya yang disoroti oleh publik bukan hanya Harun Masiku, tetapi pihak yang menerima itu juga mesti disoroti, kan begitu awalnya saya berpikir. Tapi rupa-rupanya tidak sesederhana itu. Rupa-rupanya ada persoalan-persoalan yang jauh lebih besar, ada skandal-skandal yang jauh lebih besar di balik kasus suap menyuap yang melibatkan Harun Masiku ini. Nah, itulah sebenarnya yang sedang terjadi. Nah, saya pikir kita harus mengamati ini secara cermat juga. Dokumen itu kenapa sehingga berpindah atau diserahkan kepada Ibu Kony Bakri? Apakah Pak Harun Masiku saat ini masih hidup dan baik-baik saja ataukah sudah dibunuh? Jangan sampai loh ya, jangan sampai. Karena Harun Masiku adalah saksi kunci terkait segala
skandal korupsi besar. Dia adalah saksi kuncinya. Jadi bagaimana supaya menghilangkan jejak itu, ya saksi kunci itu dibunuh saja gitu. Clear. Jangan sampai loh ya. Nah, kemudian kita coba-coba menganalisa bahwasanya semestinya dokumen-dokumen itu diserahkan kepada KPK, diserahkan ke kepolisian, atau menggunakan jasa buzzer untuk membongkar itu sehingga menjadi terang benderang untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Ibu Koni Bakri malah membawa itu kabur ke Rusia, menyimpan dan menotariskan itu di Rusia. Sehingga apakah itu benar seperti yang dikatakan oleh Ibu Koni Bakri, ataukah justru sebaliknya? Jadi saya mulai melihat ya bahwa awalnya ada isu politik dinasti yang sangat juga menghebohkan negeri kita. Kemudian datang-datang isu peringatan darurat, ya kan, Garuda Merah, ya kan, datang-datang isu Indonesia gelap, Garuda Hitam. Saya mencoba membangun satu kesimpulan bahwa segala kekisruhan ini sengaja diciptakan agar bagaimana dokumen-dokumen ini aman tersimpan. Agar supaya masyarakat itu terfokus kepada segala kekisruhan yang sedang terjadi dan tidak terdorong untuk menggali informasi terkait dokumen-dokumen tersebut. Jadi, jangan sampai dokumen-dokumen tersebut justru merupakan dokumen-dokumen yang berisi bukti-bukti autentik terkait skandal-skandal korupsi besar di negeri ini yang melibatkan para pejabat yang notabene adalah para politisi partai PDIP. Atau bisa jadi juga dokumen-dokumen tersebut berisikan bukti-bukti autentik terkait skandal-skandal korupsi besar yang melibatkan Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri, Ketua Umum Partai PDIP. Jangan sampai itu adalah bukti-bukti skandal korupsi terkait penjualan Indosat. Atau jangan sampai dokumen-dokumen tersebut berisikan bukti-bukti autentik terkait upeti dari menteri-menteri terhadap partai PDIP. Partai berkuasa selama 2 periode berturut-turut, selama 10 tahun ini. Jadi menteri-menteri itu ya boleh siapa yang mau menjabat menteri, tapi harus bayar upeti per bulannya berapa atau per tahunnya berapa ke partai pemenang, partai penguasa, ya partai PDIP. Jangan sampai. Atau jangan sampai dokumen-dokumen tersebut berisikan bukti-bukti autentik terkait pembunuhan Harun Masiku. Karena dia adalah saksi kunci yang mengetahui segala skandal korupsi besar yang melibatkan para pejabat yang notabene adalah para politisi partai PDIP. Jadi semua ini menjadi mungkin. Segala kemungkinan itu bisa saja iya. Karena itu tadi, katanya punya dokumen terkait skandal-skandal korupsi besar negeri ini yang juga menyinggung-nyinggung nama Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, bahkan mengancam akan membongkar itu. Tinggal menunggu instruksi dari Pak Hasto Kristianto saja. Gitu. Ibu Koni Bakri bahkan dengan angkuhnya mengatakan, Ibu Iriana jangan tenang-tenang. Loh, lu kalau punya bukti ya buka. Lu kalau punya bukti ya tunjukin. Jadi Ibu Koni Bakri ini lucu ya. Dia koar-koar sana sini. Tidak direspon oleh Bapak Jokowi, tidak direspon oleh Ibu Iriana. Lalu dia salah tingkah sendiri. Lalu dia katakan, Ibu Iriana jangan tenang-tenang. Loh, lu kalau memang yakin memegang bukti-bukti skandal-skandal korupsi besar yang juga melibatkan Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo dan anak-anaknya dan keluarganya, ya lu tinggal buka aja. Gitu. Lu nggak perlu ngancam-ngancam seperti itu. Jadi, saudara, saya sama sekali tidak yakin bahwa dokumen-dokumen yang dipegang oleh Ibu Koni Bakri itu merupakan dokumen-dokumen yang berisikan bukti-bukti autentik terkait skandal-skandal korupsi besar di negeri ini yang melibatkan para pejabat negara di era Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, bahkan juga Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 itu sendiri. Saya tidak yakin, sama sekali tidak yakin. Karena kalau memang benar adanya seperti itu, tidaklah mungkin itu dibawa kabur
untuk disembunyikan di Rusia. Oke, yang terakhir, ada seorang bapak-bapak yang mengklaim mendapat bocoran informasi dari Ibu Koni Bakri, ya toh? Ada 5 poin kalau tidak salah. Bapak itu mengklaim bahwa informasi itu dia dapatkan dari Ibu Koni Bakri. Nah, saya menganalisa bahwa Bapak ini bukan orang sembarangan. Karena tidaklah mungkin Ibu Koni Bakri ketika ditanyai apa isi daripada dokumen-dokumen yang dibawa oleh Ibu Koni, dia lalu menjelaskan itu. Maka penting ada pancingan. Nah, Bapak ini menurut saya dia adalah orang yang sangat hebat, sangat bijak. Dia membuat pancingan. Bapak ini memberi pancingan yang sangat hebat sehingga Ibu Koni Bakri kemudian muncul ke publik untuk mengklarifikasi itu. Bahwa itu tidak benar. Bapak itu tidak mendapat bocoran informasi dari Ibu Koni Bakri, dan Ibu Koni Bakri juga memperingatkan kepada Bapak itu agar tidak menyeret-nyeret namanya ketika membangun opini di publik begitu. Ini luar biasa ya saudara ya. Jadi saudara, kesimpulannya menurut saya adalah bahwa segala kekisruhan politik yang terjadi belakangan ini semua semata-mata demi menyelamatkan partai PDIP. Kita perlu mendorong KPK untuk terus mengejar di mana keberadaan Harun Masiku, atau kalau misalkan Harun Masiku itu telah dibunuh, telah mati, juga KPK kita dorong untuk mengungkap ini secara terang benderang untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir cukup dulu sampai di sini opini kita kali ini. Ini adalah pendapat saya. Saudara-saudara boleh sependapat dengan saya, boleh sepandangan dengan saya, boleh juga berseberangan dengan saya, karena kita negara demokrasi. Setiap warga negara berhak menyatakan pendapat. Kalau saudara berbeda pandangan dengan saya, seperti apa pandangan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.